Selamat datang. Selamat datang. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Silakan. Oke. Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Aku manggilnya apa ini? Mas. Wah, Mas Dam. Luar biasa. Mas Dam sudah hadir di sini. Mungkin ada yang sudah kenal atau belum nih, teman-teman semua? Lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube. Beliau ini nggak asing kalau kita ke YouTube, selalu membahas tentang Ekspor. masalah-masalah ekspor, ya, seputar ekspor. Luar biasa, dan kita dapat kesempatan, teman-teman, beliau bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing diskusi. Oke, siap. Saya nggak usah beliau. Biasa aja. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Mas Dap sudah datang ke sini, dan saya rasa teman-teman kita panggil Mas Daber sekarang. Ya. Ya, para Mas Daber ini sudah datang, sambil santai ya Mas Dap, kita makan sambil. Terus mungkin Mas Dap ingin langsung atau kita ini dulu? Saya ngikut panitia mau gimana? Oke, baik. Kita langsung aja ya sesi sharing kita, karena waktu kita terbatas. Teman-teman, ada yang mau mulai nggak dalam sesi sharing ini, ingin bertanya ataupun kita punya satu masalah kasus yang mungkin, atau mau bertanya sama Mas Dap, kira-kira apa nih perkembangan sekarang yang sedang berlangsung seperti apa dan bagaimana? Silakan teman-teman, ada yang mau mulai nggak? Mungkin saya. Boleh, silakan. Oke, selamat malam. Mas Daber. Jadi saya biasa menyebut orang yang belajar ke saya sebagai Mas Daber ya. Tapi kalau ini juga belajar yang lain ya tidak ada masalah. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan ya. Sebenarnya saya kemarin itu mendadak karena memang saya ada kegiatan di Ice Building tadi siang untuk yang pameran Trade Expo Indonesia. Jadi sebenarnya kemarin saya pikir daripada hanya sekedar selonjoran di hotel pasca kegiatan, dan saya juga banyak terima DM dari teman-teman para Mas Daber, pengen ketemu, pengen ya sharing ya. Saya bukan dari akademisi soal ekspor impor, tapi saya praktisi. Jadi mohon maaf kalau mungkin akan sedikit berbeda atau bahkan berbeda dengan teori-teori yang sudah para Mas Daber dapatkan sebelumnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa teorinya salah atau praktek saya yang paling benar, tetapi yang saya sampaikan semata-mata adalah pengalaman saya sejak 2003. Ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Untuk yang baru tahu, saya itu Mas Dap, channelnya Mas Dap Indonesia. Itu membicarakan mengenai kegiatan ekspor dari sisi experience. Ya, jadi bukan teori. Saya mau tidak jawab karena takut keliru, tapi selama 2003 sampai hari ini kebetulan semua hal sudah saya alami. Jadi kalau teman-teman berpikir ekspor itu selalu manis, enggak. Banyak juga masalah-masalah di ekspor, bahkan bisa dikatakan ekstrim. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di dalam kesempatan seperti ini, saya itu selalu ingin menyemangati orang-orang muda untuk mengubah mindset dulu. Ya, mindsetnya diubah dulu. Jadi ketika teman-teman berpikir untuk ekspor, itu berarti mindset untuk jualan online shop dan lain sebagainya dibuang, karena karakternya jauh sekali. Ya, mindset ekspor itu sangat berbeda dengan hanya sekedar jualan. Meskipun ada yang mengatakan, oh kalau yang seperti Amazon dan lain-lain, oke, nggak ada masalah dengan negara, tapi itu bukan tujuan dari ekspor. Ya. Ekspor yang saya bicarakan selalu pada kesempatan-kesempatan di YouTube maupun seperti ini, itu adalah ekspor yang berbasis partnership. Jadi mohon maaf kalau nanti berbicara pada level retail, saya punya pengalaman karena memang saya dari awal memposisikan diri sebagai eksportir berbasis kontainer. Artinya secara persiapan juga berbeda dengan yang sekedar hanya retail. Ya,
ngirim ke luar negeri itu ekspor betul, itu sederhana. Tapi apakah kalau para nasabah mengirim 1 sampai 10 bisnis itu dikatakan ekspor? Seberapa signifikankah devisa yang diterima negara? Jadi basisnya adalah penghitungan berbasis kontainer, meskipun tidak harus selalu full kontainer. Ya. Saya jelaskan juga mengenai bidang dari usaha ekspor saya itu adalah home decor. Ya. Jadi mungkin nanti ada yang berbeda, ada yang makanan, ada yang mungkin brinket dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Yang ingin saya jelaskan adalah karakter dari usaha ekspor itu seperti apa. Ya. Jadi kalau produk boleh beragam, nggak ada masalah. Selama punya potensi ekspor, punya market atau pasar ekspor, silakan penetrasi terus. Ya. Jadi kalau saya memang karena dari jiwa saya itu tertarik benda-benda atau produk-produk hasil seni, makanya saya fokus di kerajinan anyaman, dan itu saya buat spesifik lagi dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memiliki kekuatan dalam penetrasi market. Coba gambarannya begini, Anda jualan seperti swalayan atau mohon maaf Indomaret atau Alfamart, semua barang Anda jual. Dengan Anda fokus pada satu barang seperti distributor, itu nanti penetrasi marketnya lebih mudah yang satu barang. Ya. Karena apa? Karena akan terbangun dalam mindset buyer bahwa penjual ini dia memang membidangi produk ini, tidak akan banyak pertanyaan. Beda kalau kita muncul ke hadapan buyer dari pasir sampai kerajinan ada semua, itu buyer malah bertanya-tanya, ini kekuatannya apa sih produknya, kok semua dijual gitu. Ya. Jadi jangan kalau kita mau ekspor jangan kalap seperti itu, semua mau diekspor, enggak. Ya, even itu punya potensi ekspor. Ya, harus tentukan dulu passion kalian di mana produknya. Ya, jangan. Saya sering dapat DM, dapat komen di YouTube yang menanyakannya gini, Mas Dan, kira-kira apa yang bagus diekspor? Saya bingung gitu loh. Bagus itu versi siapa? Iya kan? Bagus versi saya belum untuk para Mas Gawur. Bagus, karena penguasanya beda-beda. Ya, kalau saya memang tumbuh dan berkembang itu di sekelilingi oleh pengrajin-pengrajin, ya, anyam eceng gondong, anyam pandan, tenun libi, semua produk kerajinan yang dihasilkan secara handmade dan berbahan dasar natural itu yang saya fokuskan, ya. Dan apa yang coba saya bangun mindsetnya dibayar itu sekarang dapat. Jadi sekarang bayar kalau punya produk seperti yang tadi Mas Dap sebutkan, langsung dia yang muncul di benak adalah tempatnya Mas Dap saja, nggak usah yang lain. Meskipun mungkin yang lain bisa mengerjakan, ya. Tapi kepercayaan buyer terhadap kepakaran bahasanya gitu ya, mengenai produk-produk handicraft ke tempat Mas Dap jauh lebih besar daripada kompetitor Mas Dap. Ya. Itu fungsi dari kalau teman-teman harus fokus. Jangan terlalu melebar kemana-mana, cita-cita cepat kaya itu semua orang pengen cepat kaya. Ya. Itu tidak usah dibantah, tetapi bagaimana kita mengarah ke situ dengan langkah-langkah yang sistematis, fokus dan tepat, supaya apa? Kalau nanti teman-teman itu dihadapkan dengan kompetitor harus head to head, teman-teman memiliki kekuatan terhadap produk yang dijual. Ya. Jangan jadi pemain rata-rata. Artinya apa? Kalau jadi pemain rata-rata nanti begitu buyer menemukan kompetitor yang bisa ngebit harga kalian, selesai kalian. Gitu kan? Jadi strategi-strategi seperti itu harus dibangun dari awal dalam menentukan produk apa yang akan digarap untuk ekspor. Ya, itu yang selalu saya tekankan, dan saya berapa kali ditanyain kenapa Mas Dap tidak mencoba melebar ke produk lain. Saya kopi ditawari teman saya dari asosiasi kopi sampai presiden kopi Indonesia itu teman saya, dia udah ngomong, Mas Dap kalau mau ekspor kopi kita siap backup. Itu kurang apa? Saya tetap belum melangkah, belum melangkah ke sana karena saya merasa tidak ada passion saya di kopi.
Kalau hanya bisa sekedar jualan, bedanya saya dengan yang di pasar apa? Jadi saya itu selalu melihat dalam melakukan kegiatan ekspor itu saya harus mempersiapkan diri apapun nanti yang dipertanyakan oleh calon konsumen mengenai produk saya, dari A sampai Z saya harus bisa jawab dulu. Jangan sampai kita tampil di depan calon buyer atau buyer, begitu ditanyain kita nggak bisa jawab, kelihatan tidak profesional. Nah itu trust dari buyer akan turun. Ya. Makanya kalau mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan video-video dalam channel saya, itu pasti tahu saya selalu menekankan sebelum kita melangkah approach ke buyer, tentukan satu produk dulu yang benar-benar dikuasai produk knowledge-nya. Artinya apa? Dari hulu sampai hilir. Jangan hanya terima produknya ini, tapi nggak tahu berita-nya ini bahannya apa, bingung. Kapasitas turbulensi kalau nggak tahu. Problemnya apa biasanya yang dihadapi untuk produk-produk demikian? Treatmentnya bagaimana? Kalau kalian masih menemukan tanda tanya besar, berarti kalian belum siap. Ya, belum siap. Ada juga sering yang konsultasi ke saya, Mas Dad, kalau saya nggak usah ngecek, saya ngirim uang gimana? Ya monggo. Kalau saya dari dulu itu selalu onsite, memastikan sendiri. Jangan merasa kalau kalian sudah bisa gaji orang, cukup kontrolnya nggak ada. Ya. Kalau teman-teman menyaksikan kegiatan ekspor yang saya lakukan, loading pada video-video saya pasti di situ. Sampai segel kontainer saya cek, kondisi fisik kontainer saya cek, bahkan saya pernah menemukan kontainer bolong saya pulangkan. Se-ekstrim itu saya lakukan. Saya punya pegawai, tapi saya tidak merasa I'm the boss. Ya, itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau nanti teman-teman merintis usaha merasa, saya kan ownernya, terus nggak perlu gitu, salah. Karena pada titik tertentu nanti kegiatan yang dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi jawaban bila mana ada permasalahan dan pertanyaan dari buyer. Ya, saya kontainer bolong aja bisa ngasih solusi loh. Ya karena saya melakukan, gitu loh. Kalau harus mengembalikan posisi saya di Jogja, kontainer dari Semarang, waktu misalnya shipping date-nya sudah mepet, apakah harus mengembalikan? Kalau masih lega, ya saya kembalikan. Tapi kalau enggak, gimana solusinya? Nah, itu yang saya lakukan beberapa kali, sekali kebetulan. Ya, jadi spirit-spirit seperti ini yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Jangan merasa I'm the boss gitu. Janganlah, udah nggak zaman gitu. Kalau mentalnya seperti itu selalu dipupuk, selalu merasa nggak mau berkeringat, bahasa saya ya. Kalian itu memiliki usaha tapi nggak mau berdarah-darah, ujung-ujungnya kalian nanti akan dikibulin pegawai. Pegawainya yang pinter, percaya saya. Banyak sekali teman-teman saya yang set up perusahaan ekspor gara-gara dia lebih pinter dari juragannya. Ya, jadi kalau kalian ingin membuat usaha, pastikan kalian itu menguasai dari hulu sampai hilir supaya apa? Bisa mengontrol. Supaya apa? Kalian tidak dibohongin dengan pegawai kalian. Supaya apa? Supaya bisa untuk komponen menghitung harga jual, kos produksi dan lain sebagainya. Gimana kalau kita nggak pernah tahu dari nol sampai barang itu diekspor, misalnya dibohongin, harganya supplier itu 100.000 mas. Padahal kalau kita di supplier kita ngobrol ketemu 75.000, sudah berapa? Ya, jadi pola-pola demikian yang harus dibangun, Jadi memang tidak mudah, tetapi itulah yang harus dilakukan. Kalau kalian ingin survive, ya, survive dalam artian entah karena krisis, entah karena kompetisi yang tidak sehat, ya, apalagi sekarang krisis. Ya, di kondisi krisis kayak gini yang semua pada tiarap kegiatan ekspor. Tadi asisten saya telepon hari ini ada order ya. Ya, artinya apa? Artinya kemampuan kita berstrategi, kemampuan kita dalam fight terhadap perjalanan perusahaan kita itu sangat menentukan. Memang tidak banyak dibandingkan sebelum krisis ya, tapi minimal kalau sekedar untuk dapur ngebul bisa lah gitu. Ya, buyer memang minta diskon karena apa? Kondisinya krisis, daya beli konsumennya menurun,
tapi di satu sisi dia harus maintenance konsumennya supaya nggak lari. Gimana caranya? Dia nurunkan PO bilang, saya mau nurunkan PO tapi tolong dong kasih diskon. Ya, jadi seperti itu yang harus dilakukan. Jadi dinamika dalam kegiatan ekspor itu bukan textbook yang harus kayak gitu, dinamikanya nanti macam-macam ya. Jadi mindset yang utama bagi saya itu harus diubah dulu, karena saya berapa kali tadi kebetulan saya juga lama di ice building ya, itu sama hampir dari 100 standar itu para masyarakat semua yang belajar lewat online, lewat YouTube maupun